Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I ingin mempresentasikan hasil dari UTS kami. Perkenalkan, nama saya Dava Maulana Ibrahim dengan NRP 16 2022 058. Saya Dian Febrianti dengan NRP 16 2022 050. NRP 16 2022 042. Pertama, di sini kita bisa memilih bahasa terlebih dahulu, bisa bahasa Inggris ataupun Indonesia. Di sini kita milih bahasa Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada sejarah kopi, yaitu ditemukan di Ethiopia dan kopi di Indonesia. Pertama kita ke Ethiopia dulu. Kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia, Afrika Timur, di mana biji kopi digunakan karena efek stimulan pada seekor kambing yang mengonsumsinya menjadi lebih energik. Dari sana, kopi menyebar ke Yaman dan dunia Arab, lalu ke Eropa melalui jalur perdagangan. Selanjutnya, sejarah kopi di Indonesia. Tahun 1696, Belanda membawa bibit kopi Arabica dari India ke Batavia. Selanjutnya, kopi mulai dibudidayakan di Jawa dan berkembang pesat sebagai komoditas ekspor penting di masa kolonial. Karena keberhasilannya, kopi dari Jawa terkenal di dunia dan melahirkan istilah "a cup of Java" untuk menyebut secangkir kopi. Di sini, bahasanya bisa kita ubah dengan mengeklik button dengan icon bendera di sini. Nah, di sini bisa berubah bahasa. Kita ke materi selanjutnya. Di sini ada jenis kopi. Yang pertama Arabica. Arabica memiliki rasa lebih halus, asam segar, dan aroma kompleks. Menyumbang sekitar 60-70% produksi kopi dunia, tumbuh di dataran tinggi dengan iklim sejuk. Contoh terkenal dari Arabica ini ada Kopi Gayo, Kirgas Chef Ethiopia, Supremo Kolombia, dan Blue Mountain dari Jamaika. Selanjutnya ada Kopi Robusta. Kopi Robusta ini memiliki rasa yang lebih kuat, pahit, dan earthy. Kandungan kafein lebih tinggi dari Arabica, tumbuh di dataran rendah, dan lebih tahan penyakit. Umumnya digunakan untuk kopi instan dan espresso blend. Contoh terkenalnya ada Kopi Lampung, Robusta Vietnam, dan Robusta Cherry India. Lalu ada jenis kopi Liberica. Di sini kopi Liberica memiliki aroma yang eksotis, sering digambarkan seperti nangka, kayu, atau herbal. Rasanya cenderung smoky dan kompleks, diproduksi dalam skala kecil di negara tropis. Contoh terkenalnya ada kopi Liberica Jambi, Kapeng Barako, dan Liberica Malaysia. Dan terakhir ada Excelsa. Excelsa ini dulunya dianggap sebagai spesies sendiri, tapi kini diklasifikasikan sebagai varietas dari Liberica. Rasanya tajam, fruity, dengan aftertaste asam dan kompleks. Sering digunakan dalam campuran atau blend untuk menambah karakter. Contoh terkenalnya di sini ada Excelsa Vietnam dan Excelsa Philippines. Selanjutnya ada cita rasa dan sensory evaluation. Jadi setiap jenis kopi memiliki profil rasa atau flavor profil yang masing-masing yang khas dan dipengaruhi oleh varietas biji, iklim, ketinggian tanam, dan proses pengolahan. Selanjutnya proses penilaian rasa ini disebut tapping, yaitu mencicipi dan menilai aroma serta rasa kopi secara sistematis. Selanjutnya di sini ada produksi kopi. Terdapat 6 komponen utama dalam produksi kopi, yaitu yang pertama yaitu tanam. Penanaman kopi ini yang pertama itu pemilihan lokasi, yaitu daerah dengan ketinggian 600-2000 mdpl dengan iklim tropis dan curah hujan yang cukup. 2. Persiapan lahan, yaitu pembersihan gulma dan pembuatan lubang tanam. Dan yang ketiga, penanaman benih varietas kopi Arabica atau Robusta menggunakan bibit yang sehat.
Kemudian perawatan awal itu menyiram secara rutin, kemudian pemberian pupuk organik. Selanjutnya pada masa panen ini, yang pertama pemangkasan cabang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas buah. Yang kedua pemupukan berimbang berdasarkan analisis tanah. Ketiga pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara terpadu. Kemudian metode panen selektif, yaitu hanya memetik buah merah yang matang penuh. Dan waktu panen umumnya berlangsung 1 hingga 2 kali dalam setahun tergantung varietas dan lokasinya. Selanjutnya untuk pasca panen ini, itu terdapat tiga cara, yaitu dari yang pertama pengolahan basah. Pengolahan basah ini yaitu pengupasan kulit buah dan fermentasi antara 12 sampai 36 jam, pencucian dan pengeringan. Selanjutnya untuk pengolahan kering ini yaitu penjemuran buah utuh hingga kadar air 11 sampai 12%. Dan yang terakhir pengolahan semi basah, yaitu sebagian lendir mucilage dibiarkan menempel pada biji selama pengeringan. Tahap yang keempat yaitu pemanggangan. Yang pertama ini ada hulling, yaitu pengupasan kulit tanduk untuk menghasilkan green beans. Kemudian yang kedua penyangraian, itu proses pemanasan biji kopi pada suhu 180 sampai 240 derajat Celcius untuk menghasilkan aroma dan rasa yang khas. Dan yang keempat penyortiran dan penilaian, yaitu pemisahan biji berdasarkan ukuran, berat, dan catat fisiknya. Dan yang terakhir yaitu penggilingan, penyesuaian tingkat kehalusan bubuk kopi menyesuaikan dengan penyeduhannya. Nah, di sini ada cara menikmati kopi secara tradisional. Yang pertama itu ada kopi tubruk. Kopi tubruk ini diseduh langsung dengan air mendidih tanpa penyaringan, menghasilkan cita rasa kuat dan pekat. Kemudian yang kedua yaitu kopi saring, menggunakan alat penyaring berbahan kain atau kertas untuk menghasilkan seduhan yang lebih bersih. Yang terakhir ada Vietnam drip, yaitu penyeduhan perlahan menggunakan alat logam berfilter, menghasilkan ekstraksi rasa yang lebih konsisten. Selanjutnya untuk penyeduhan kopi secara modern, yang pertama ini ada espresso. Espresso itu ekstraksi kopi yang bertekanan tinggi dalam waktu 25 sampai 30 detik menghasilkan kopi yang pekat dengan kremanya. Yang kedua ini V60, metode manual brewing dengan teknik pour over berbentuk spiral untuk menonjolkan keasaman dan body kopi. Yang ketiga yaitu French press. Kopi diseduh dengan air panas dan dipisahkan menggunakan plunger untuk mempertahankan body kopi. Dan yang terakhir yaitu cold brew, yaitu penyeduhan menggunakan air suhu ruang atau dingin selama 12 sampai 24 jam yang akan menghasilkan rasa lebih halus dan rendah keasamannya. Selanjutnya, lalu selanjutnya ada manfaat dan efek samping kopi. Mungkin kita mulai dari manfaatnya dulu. Nah, di sini ada 3 manfaat dari kopi, yaitu pertama yaitu meningkatkan performa fisik, yaitu mengandung kafein yang merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kadar adrenalin dalam tubuh. Lalu kedua, antioksidan. Kopi mengandung banyak antioksidan seperti asam klorogenat dan polifenol yang membantu mengurangi stres oksidatif dan peradangan serta berkontribusi pada kesehatan secara keseluruhan dan pencegahan penyakit. Lalu ketiga, manfaat kopi adalah meningkatkan energi dan kesadaran mental. Kafein dalam kopi adalah stimulan alami yang meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan kejernihan mental. Ini membantu melawan rasa lelah sehingga lebih mudah untuk tetap produktif dan penuh perhatian. Lalu selanjutnya kita ke efek samping kopi. Untuk efek samping kopi itu salah satunya ada memicu sulit tidur. Mengonsumsi kopi terutama di malam hari dapat mengganggu pola tidur karena efek stimulannya. Lalu bisa juga memicu gelisah. Konsumsi kafein dalam dosis tinggi dapat
dapat merangsang sistem saraf secara berlebihan yang bisa memunculkan perasaan gelisah, tidak tenang, dan meningkatkan kecemasan. Lalu yang terakhir ada meningkatkan detak jantung. Kopi dapat sementara meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Jadi perhatian bagi individu dengan kondisi kardiovaskular sebelumnya. Selanjutnya ada kuis kopi. Kita masuk ke kuis yang pertama. Pertanyaannya yaitu, menurut kamu dari negara manakah pertama kali tanaman kopi dibawa ke Indonesia oleh VOC? A. Inggris, B. Belanda, C. Spanyol, dan D. India. Kita lihat jawabannya. Dan jawaban yang benar yaitu Belanda. Kita ke kuis yang selanjutnya. Kuis yang selanjutnya yaitu memiliki pertanyaan, sebutkan 2 jenis kopi yang hanya bisa tumbuh baik di dataran tinggi. Ada A. Robusta dan Arabica, B. Arabica dan Excelsa, C. Liberica dan Robusta, dan D. Excelsa dan Robusta. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Arabica dan Excelsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.